Halo semuanya, salam dan bahagia. Saya Fidelis Paskalis Klau, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Suradikara Ende. Dalam video kali ini, saya ingin menampilkan aksi nyata modul 3.3 terkait dengan pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Sebagai kepala sekolah SMK Suradikara Ende, saya percaya bahwa program sekolah haruslah tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menciptakan dampak positif yang nyata bagi murid. Di SMK Suradikara Ende, kami berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang relevan, praktis, dan mempersiapkan murid untuk meraih kesuksesan di dunia nyata. Melalui beragam program kami tidak hanya berfokus pada memberikan pengetahuan akademis kepada murid-murid kami. Kami juga memprioritaskan persiapan mereka untuk sukses di dunia kerja, khususnya dalam industri pariwisata sesuai dengan jurusan yang mereka pilih. Kami menyadari bahwa industri pariwisata membutuhkan tenaga kerja yang memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep pariwisata serta keterampilan praktis yang dibutuhkan di lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam setiap aspek program kami menyelipkan pembelajaran yang relevan dengan industri pariwisata, termasuk pengajaran keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pelayanan pelanggan, dan pemecahan masalah yang spesifik untuk industri tersebut. Berikut program sekolah yang berdampak pada murid yang saya pilih, yakni pemantapan karir melalui sosialisasi persiapan bekerja di Jepang bersama Nichini Care Academy di SMK Suradikara Ende. Dalam mengimplementasikan program ini, saya menerapkannya dalam tahapan-tahapan bagja. Dan dalam video ini, saya memilih tahap buat pertanyaan dan juga tahap ambil pelajaran. Tahap pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul dalam tahap ini adalah bagaimana sekolah dapat menemukan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh siswa-siswi untuk sukses dalam persiapan bekerja di dunia industri, khususnya di Jepang. Tindakan sebagai jawaban atas pertanyaan ini dilakukan dengan wawancara, diskusi, dan pertemuan dengan siswa-siswi untuk mendengarkan pengalaman, minat, dan keterampilan mereka terkait dengan persiapan bekerja di dunia industri. Dan rencana yang dilakukan dengan memperhatikan voice, siswa menyuarakan pendapat dan idenya, juga memperhatikan choice, siswa bebas menentukan pilihan karir, dan juga ownership, siswa mengikuti program dengan rasa tanggung jawab. Dan aset yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini adalah siswa, orang tua, LPK Nichini Care Academy, juga kerjasama, serta adanya teknologi. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul dalam tahap ini adalah bagaimana sekolah dapat mendorong siswa untuk mengambil langkah konkret dan bertindak proaktif dalam mempersiapkan diri untuk bekerja di dunia industri dengan melihat pengalaman dari yang sudah terjadi dari pelaksanaan program ini. Tindakan yang dilakukan sebagai jawaban atas pertanyaan pada tahap ini adalah wawancara, diskusi, pertemuan dengan siswa, membuat perencanaan, mengundang narasumber, dan yang terakhir adalah mengadakan sosialisasi. Dan rencana atas pelaksanaan program ini memperhatikan 3 hal. Yang pertama, voice, siswa menyuarakan pendapat dan idenya. Kedua, choice, siswa bebas menentukan pilihan karir. Dan yang ketiga, ownership, siswa mengikuti program dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, aset yang mendukung pelaksanaan program ini adalah siswa, kedua juga ada orang tua, ada guru,
ada LPK Nichini Care Academy, ada kerjasama, dan juga ada teknologi. Berikut ini adalah dokumentasi implementasi pelaksanaan program sekolah yang berdampak pada murid di SMK Swasta Suradikara ND. Yang pertama adalah kegiatan wawancara. Kegiatan wawancara yang dilakukan di sini adalah dengan melakukan wawancara kepada para siswa kelas 12 SMKS Suradikara, baik secara pribadi atau juga wawancara dilakukan dengan secara berkelompok. Kegiatan wawancara secara pribadi atau juga kelompok ini sebetulnya merupakan tahap yang sangat penting dalam mempersiapkan pelaksanaan program sekolah. Melalui wawancara ini, baik secara pribadi atau juga secara kelompok, saya sebagai kepala sekolah memiliki kesempatan untuk berbagi pandangan, harapan, dan keprihatinan mereka terkait persiapan karier mereka. Adapun tujuan utama dari kegiatan wawancara ini sebetulnya adalah untuk mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh para siswa, sehingga saya dapat memahami dengan lebih baik kebutuhan dan juga ekspektasi mereka dan juga terlebih aspirasi mereka. Kegiatan yang kedua adalah melalui diskusi. Kegiatan diskusi di sini dilakukan di dalam kelas. Kegiatan diskusi di sini dilakukan dengan para siswa kelas 12 SMKS Suradikara ND. Kegiatan diskusi ini sebetulnya merupakan sebuah forum interaktif di mana para siswa terlibat secara aktif dalam berbagi ide, pemikiran, dan rencana persiapan karier mereka. Tujuan utama dari kegiatan diskusi ini adalah menciptakan ruang bagi para siswa untuk berpartisipasi, berkolaborasi, dan juga menyampaikan masukan mereka. Selain itu, diskusi ini memberikan kesempatan bagi para siswa untuk menyampaikan ide-ide mereka, membagikan pengalaman, serta mengekspresikan kekhawatiran atau pertanyaan yang mereka miliki. Dalam suasana diskusi yang terbuka dan menyeluruh, saya bisa memfasilitasi dengan baik agar setiap suara didengar dan dihargai. Dan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan pemecahan masalah bersama. Yang ketiga adalah pertemuan dengan siswa dan juga guru. Pertemuan siswa dan guru merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam persiapan pelaksanaan program sekolah. Pertemuan ini memberikan kesempatan bagi siswa maupun guru untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pembahasan mengenai program yang akan dilaksanakan. Pada pertemuan dengan siswa ini, tujuannya adalah untuk mendengarkan pandangan, kebutuhan, dan harapan siswa terkait dengan program yang akan dijalankan. Siswa dapat memberikan masukan berharga tentang apa yang mereka harapkan dari program ini, serta membagikan ide-ide mereka untuk meningkatkan kualitas dan relevansi program tersebut dengan kebutuhan dan minat mereka. Sementara itu, pada pertemuan dengan guru, tujuan utamanya adalah untuk mendengarkan pandangan dan rekomendasi dari para guru yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Guru dapat memberikan wawasan tentang bagaimana program ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran yang ada, serta memberikan masukan tentang strategi pelaksanaan yang efektif dan potensi tantangan yang mungkin dihadapi. Melalui pertemuan ini, semua dapat merasa lebih terlibat dalam proses perencanaan dan merasa didengar serta dihargai. Hal ini dapat meningkatkan tingkat partisipasi dan keterlibatan para guru dalam pelaksanaan program, serta memastikan bahwa program ini lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan seluruh komunitas sekolah. Keempat, membuat perencanaan. Kegiatan membuat perencanaan adalah tahap penting dalam persiapan pelaksanaan program sekolah. Salah satu bagian dari kegiatan ini adalah membuat surat undangan untuk orang tua siswa dengan berkolaborasi dengan pegawai tata usaha. Surat undangan ini sebetulnya berfungsi sebagai ajakan resmi kepada orang tua atau wali murid untuk hadir dalam pertemuan atau acara terkait program sekolah yang akan dilaksanakan.
Surat undangan ini disusun dengan jelas dan informatif, menyampaikan tujuan, tanggal, waktu, tempat, serta agenda dari acara pelaksanaan program sekolah, sehingga orang tua dapat memahami pentingnya acara pelaksanaan program sekolah dan merencanakan kehadiran mereka dengan baik. Selain membuat surat undangan, kegiatan membuat perencanaan juga mencakup pengecekan keuangan untuk pelaksanaan program. Hal ini melibatkan peninjauan dan penilaian terhadap sumber daya keuangan yang tersedia untuk memastikan bahwa program dapat terlaksana dengan lancar tanpa mengalami kendala keuangan di tengah jalan. Dalam pengecekan keuangan ini dilakukan estimasi biaya untuk segala aspek program seperti biaya penyediaan materi, transportasi, peralatan, atau keperluan lain yang diperlukan. Dengan melakukan dua kegiatan ini, sekolah dapat memastikan bahwa persiapan pelaksanaan program sekolah terjadi dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang kelima, mengundang narasumber untuk mengadakan sosialisasi. Dalam implementasi program sekolah, pemantapan karier melalui sosialisasi persiapan bekerja di Jepang bersama Nichini Care Academy di SMK Suradikara ND. Kegiatan mengundang narasumber untuk mengadakan sosialisasi kepada siswa dan orang tua menjadi langkah strategis. Pertama-tama, narasumber yang diundang telah dipilih dengan cermat sebagai perwakilan dari Nichini Care Academy yang memiliki pengalaman dalam bekerja lembaga ini. Narasumber ini dapat memberikan wawasan yang berharga kepada siswa dan orang tua mengenai proses persiapan bekerja di Jepang, persyaratan yang dibutuhkan, tantangan yang mungkin dihadapi, serta manfaat yang dapat diperoleh. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dalam format yang interaktif seperti presentasi, tanya jawab, dan selama kegiatan ini narasumber memberikan informasi yang relevan kepada siswa dan orang tua, serta menjawab pertanyaan yang mungkin mereka miliki. Dengan mengundang narasumber untuk mengadakan sosialisasi kepada siswa dan orang tua, sekolah dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang program tersebut di antara kedua belah pihak. Para siswa dan orang tua akan mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat dan tantangan yang terlibat dalam bekerja di Jepang, serta dukungan yang diberikan oleh Nichini Care Academy. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan kesempatan bagi siswa dan orang tua untuk berinteraksi langsung dengan narasumber dan bertukar pikiran tentang peluang karir di Jepang. Ini dapat membantu siswa dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang masa depan mereka, sementara juga memberikan orang tua rasa percaya diri bahwa anak-anak mereka mendapat dukungan yang tepat dalam perjalanan karir mereka. Berikut refleksi atas pelaksanaan program sekolah yang telah dilaksanakan.